Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan kali ini kita akan mereview drama Queen of Tears. Dari pertama kali diumumin kalau Kim Soo Hyun bakal main drama, saya langsung masukin Queen of Tears sebagai watchlist saya. Karena terakhir kali Kim Soo Hyun main drama itu kan di One Ordinary Day tahun 2021 gitu ya. Jadi ini 3 tahun setelah dia main drama terakhirnya. Saya makin excited lagi ketika diumumin juga bahwa pasangannya KSH di drama ini adalah Kim Ji Won. Kim Ji Won yang main The Heirs, kemudian My Liberation Note. Jadi makin semangat banget. Nah, di tengah-tengah semangat-semangatnya saya menunggu Queen of Tears, alhamdulillah banget kemarin dapat kesempatan dari Netflix untuk bisa mewawancarai cast-cast dari Queen of Tears. Kalau bahasa Korea mah ini umyong ya, takdir. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran bagaimana saya menginterview para member dari Queen of Tears, cast-castnya, kalian bisa lihat videonya di sebelah sini. Harapan saya makin tinggi pada drama ini dan alhamdulillah setelah tamat gitu ya, harapannya tidak dihancurkan. Queen of Tears muncul dengan episode awal yang sangat berkesan. Saya masih ingat banget deg-degannya nonton drama ini. Kesemsem sendirinya nonton drama ini gitu ya. Dan masih nempel juga di benak saya soal bagaimana kisah cinta antara karyawan biasa dengan si anak konglomerat. Wah, sampai kita pabo-paboin si anak karyawan ini ya. Dan sebenarnya saya juga masih patah hati ketika pertama kali mendengar kalau usianya Hong Hae-in itu tinggal 3 bulan lagi. Saking kebawanya sama drama ini gitu ya, saya tuh sampai gak sadar bahwa sebenarnya drama ini tuh kayak drama makjang, kayak sinetron gitu ya. Dan baru sadar itu sekitar di episode 4-an gitu lah. Ya gimana nggak makjang gitu ya. Ini temanya rumah tangga. Mengandung unsur perceraian. Mengandung hubungan antara menantu dan mertua yang tidak baik-baik saja. Ada hubungan juga soal harta, tahta. Dan saya langsung mikir kayak, wah ini mah tinggal ada yang hilang ingatan aja nih. Biar 100% makjang. Di episode Queen of Tears sendiri adalah drama yang bercerita tentang sepasang kekasih yang memiliki background yang berbeda jauh. Sang suami yaitu Baek Hyun Woo yang diperankan oleh Kim Soo Hyun adalah seorang cowok yang pintar, tampan, dan ternyata dia juga adalah seorang anak dari kepala desa di desa Yeongduri. Selain pintar dan tampan, ternyata di desanya dia tuh cukup orang berada di sana terkenalnya. Dia dan keluarganya memiliki sebuah kebun buah pir dan dia juga memiliki 35 ekor sapi. Dan gak hanya itu, ternyata di Seoul dia itu ngontrak di sebuah apartemen yang dia cicil selama 2 tahun. Dan dia merasa kekayaannya itu cukup untuk meminang Hong Hae-in, yang waktu itu belum dia ketahui bahwa dia adalah anak konglomerat. Nah, sang istri yaitu Hong Hae-in, istri dari Baek Hyun Woo, ternyata adalah seorang anak konglomerat yang disukai oleh Baek Hyun Woo. Dan gak salah nih ya, dia tuh memang benar-benar orang kaya karena dia termasuk dalam sebuah grup yang bernama Grup 1 Triliun. Jangan-jangan suaminya Sandra Dewi ada nih. Kisah cinta suami istri ini awalnya indah banget sumpah. Mereka awalnya bertemu sebagai karyawan dan anak magang sampai akhirnya mereka berlabuh di pelaminan. Tak seperti orang Indonesia yang biasanya memadu kasih di Bali, sepasang kasih ini melakukan bulan madu di Jerman. Dan negara Jerman ini menjadi saksi bagaimana mereka dimabuk cinta dan bahagia selamanya. Tapi ternyata setelah 3 tahun pernikahan, kemesraan mereka pudar. Yang awalnya sekamar jadi pisah kamar, yang awalnya makan deketan jadi jauhan, yang asalnya sering bercanda jadi sering diem-dieman. Ada apa dengan mereka? Apa yang membuat mereka menjadi berjarak hingga salah satunya ingin menggugat cerai? Apakah karena yang cewek adalah seorang YouTuber dan cowoknya nggak kerja? Meski bercerita tentang sepasang suami istri yaitu Baek Hyun Woo dan Hong Hae-in, karakter di drama ini nggak hanya berpusat di antara mereka saja. Ada adiknya Hong Hae-in yaitu Hong Soo Choi yang dia adalah seorang cowok yang polos tapi berhati sangat suci sekali. Ada juga istrinya Hong Soo Choi yaitu Chon Dae Hee yang dari mukanya sih kelihatan baik, nurut sama mertua, tapi penuh kecurigaan. Dan yang pasti yang paling ngeselin di drama ini adalah karakter Yoon Eun Song, di mana dia menjadi public enemy di Korea karena peran antagonisnya emang nyebelin banget. Duh, nggak ada yang bisa dilempar lagi. Lalu ada juga anggota keluarga dari perusahaan Queens gitu ya. Terus juga ada keluarga dari Baek Hyun Woo yang ada di Yeongduri. Dan semuanya lucu-lucu walaupun agak pabo-pabo. Ada beberapa hal yang saya sukai dari drama ini. Dan jujur aja hal pertama yang saya sukai dari drama ini adalah karakternya, yaitu Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Kayaknya kalau bukan mereka saya nggak nonton Queen of Tears sih. Terus juga saya suka sama cara nulisnya si penulis drama ini. Karena walaupun ini sebenarnya basicnya makjang, tapi nggak makjang banget, tapi romcomnya juga ada, dapat gitu, lucu, seru. Romance-nya jelas banyak, tapi kayak komedi dari para sidekick-nya juga saya tetap nempel banget. Bahkan beberapa pasangan yang sebenarnya itu adalah sidekick
masih saya ingat sampai sekarang. Terutama si bibinya si Hong Hae-in, si Hong Bom-ja itu lucu banget tuh sama orang yang duri satu. Kemudian yang saya suka lagi dari drama ini adalah para bintang tamu yang muncul di drama ini. Pasti teman-teman tahu ya, ada Song Joong Ki yang masuk di drama ini. Dia jadi Vincenzo di drama ini, jadi pengacaranya Hong Hae-in. Dan yang lucu adalah ketika ada dialog dari Song Joong Ki yang ngebahas soal perceraian. Kata Song Joong Ki, perceraian yang pakai atas dasar perbedaan prinsip itu tuh gak laku banget. Kalian tahu kan alasan Song Joong Ki kenapa dia cerai sama Song Hye Kyo itu? Dan ada juga yang unik dari drama ini dan saya suka banget adalah epilog-epilog yang muncul di tiap drama. Hal-hal yang gak dimunculin sepanjang drama tapi muncul di epilog kayak mungkin seperti behind the scene gitu ya dari drama ini. Dan tiap episodenya saya selalu nunggu epilognya dan biasanya ngasih kejutan-kejutan. Beberapa epilog yang saya suka adalah soal Yongsok. Nah pasti teman-teman yang udah nonton pasti suka dengan epilog Yongsok kan? Ya TTA lah Yongsok. Tapi ada juga yang saya nggak suka dari drama ini, terutama saya nggak suka banget sama 4 orang yang ada di drama ini. Ada si Ibu Mo So-hee, kemudian juga ada anaknya si Yoon Eun Song, kemudian ada si Chon Dae-hee yang walaupun di akhir saya jadi suka gitu ya, nggak apa-apa. Terus yang terakhir ada si Grace, yang dia menyebut dirinya sebagai Amazing Grace. Kenapa kesel banget sama mereka? Karena ya purely evil gitu ya, apalagi si Mo So-hee-nya. Kalau Yoon Eun Song mungkin dia basicnya jadi jahat karena cinta tapi tetap aja jahat. Tapi kalau Mo So-hee itu kayak dia tuh apa sih latar belakang dia nggak suka sama Queens gitu, kenapa dia sampai sejahat itu ingin mengambil alih perusahaan sampai keuangan dari perusahaan Queens itu apa sih? Untuk ending kayaknya ini banyak yang seneng ya karena papi mami kita akhirnya mendapatkan kebahagiaan, tapi menurut saya untuk eksekusinya di akhir episode itu kayak kurang gitu. Saya merasa di episode 15 dan 16 ini kayak nonton Ikatan Cinta gitu. Ini kayak Mas Al sama siapa itu Andi tuh lagi ada masalah terus mereka mau menyatu tapi dihalangi oleh tabrakan gitu kan sama dokter yang belum siap gitu kan. Ada takdir-takdir yang tidak menyatukan mereka. Jadi ini sebenarnya sinetron Ikatan Cinta episode terakhir gitu. Nah, karena eksekusinya terlalu sinetron gitu ya menurut saya jadinya agak sayang banget karena di episode awal tuh saya udah seneng banget tuh bagus gitu ya, percintaannya juga bikin iri gitu ya, tapi pas di akhir kok ini kayak nonton sinetron RCTI gitu ya. Jadi kalau digambarin secara keseluruhan pas awal ngegambar buntut kudanya bagus gitu kan, digambar sama Da Vinci gitu ya, ternyata pas ke kepala ya digambar sama si Gembi anak saya. Meski banyak yang bilang kalau drama ini bagus di awal doang, tapi ternyata saya menonton drama ini sampai akhir, sampai beres, sampai menit 00 terakhir ya gitu ya. Dan di akhir tuh bener-bener ternyata bikin haru aja gitu. Saya ingat lagi filmnya Habibie Ainun yang pertama diperanin sama BCL dan juga Reza Rahadian, itu tuh ada feel itu gitu loh. Bahkan ada yang bikin kayaknya fanmade gitu, adegan-adegan terakhir dari Queen of Tears dikasih backsound lagunya BCL dan itu kayak emang mirip banget gitu loh. Nah, meskipun banyak yang nggak suka dan ada yang suka juga, kira-kira teman-teman tim yang mana nih? Kalian suka secara keseluruhan Queen of Tears atau enggak? Boleh komen. Nah, kita akan masuk ke segmen yang terakhir, di mana saya memberi segmen ini adalah Fuck You, alias Fakta Unik. Fakta soal drama ini sebenarnya banyak ya, tapi saya share beberapa yang saya dapat aja. Dan yang pertama adalah soal rating dari Queen of Tears, yang angka tertingginya itu menyentuh 24,85%, yang menjadikan drama ini sebagai drama dengan rating tertinggi di TVN, menggeser posisi pertama sebelumnya yang diraih sama Crash Landing on You. Selamat buat Queen of Tears. Nah, fakta berikutnya, ini adalah fakta soal operasi otak yang dilakukan oleh Hong Hae-in. Pasti kan banyak teman-teman yang kayak merasa, ini mah benar-benar sinetron, masa Hong Hae-in abis dioperasi otak, selesai operasi dia nggak botak. Ternyata ada penjelasannya ini ya, bahkan ini dijelaskan oleh ahli neurologis. Jadi sebenarnya Hong Hae-in tidak menjalani operasi, tapi menjalani salah satu terapi yang disebut minimal invasif. Di mana prosesnya ternyata ini hanya melukai sedikit di kepalanya sebesar jarum infus. Dan nama terapi ini adalah Focus Ultrasound and Microbubble. Jadi obatnya mikro alias kecil gitu ya. Dan itulah yang menyembuhkan tumor otaknya Hong Hae-in. Gitu katanya, keren banget ya.
Nah itu aja review untuk Queen of Tears yang menurut saya rame lah segitu mah ya. Misalkan dikasih nilai ya saya mah suka-suka aja, 9 dari 10 juga aman. Soal saya nggak suka sama Yoon Eun Sung doang ya gitu ya guys ya. Dan menurut kalian gimana drama ini? Apakah seru? Apakah kalian kecewa? Boleh dikasih nilainya, versi kalian berapa. Kita ketemu lagi di review selanjutnya. Terima kasih, kamsahamnida, annyeonghaseyo.